Oke, selanjutnya kita ke langkah buat pengenalan di dua dimensi atau fitur sketch. Nah, di sini langkah yang pertama kita bisa memilih start 2D sketch. Nah, di sini bakal ada fitur plane yang kita bisa kita pilih. Yang pertama itu ada fitur font. Ada font itu yang bagian sini ya. Ini bisa kita lihat keterangan fontnya itu ada di pojok kanan atas. Bukan yang bagian sini itu merupakan kanan, sedangkan yang ini tuh bagian atas. Nah, di sini penentuannya itu kita memilih yang mana itu sebenarnya itu tergantung dari gambar yang akan kita buat. Jadi kalau misalnya kita ingin menggambar dengan tampak depan terlebih dahulu, kita bisa memilih sisi bagian sini atau XY plane. Tapi kalau misalnya kita ingin ingin membuat part dengan tampak atas, kita bisa memilih plane yang bagian XZ atau top plane. Nah, di sini saya contohkan memilih atau memilih plane-nya ini menggunakan XY plane. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada line. Line di sini sesuai dengan namanya, dengan fitur-fitur garis seperti ini. Nah, di sini ada banyak ya. Yang pertama itu ada buat garis dasar. Nah, ada di kiri atas. Kemudian ada yang kanan ini biasanya itu buat fitur-fitur bantuan. Jadi ada constraint dan insert ini ada image itu kalau misalnya kita pengen input gambar. Pertama kita bakal melakukan pengenalan mengenai garis dasarnya terlebih dahulu, mengenai line tadi, lebih seperti ini. Lanjut ke fitur selanjutnya ada lingkaran. Nah, untuk yang lain sendiri ini ada beberapa pilihan juga. Ada spline, ini bisa dicoba-coba. Ini bisa, tergantung penggunaan juga sih. Kalau misalnya butuh permukaan atau butuh gambar yang melengkung seperti ini bisa digunakan. Dan ada circle atau lingkaran ya. Di sini juga ada beberapa pilihan, entah itu ingin yang circle yang center point maupun yang tangan. Tergantung juga dari kebutuhannya juga. Misalnya contoh. Nah, untuk titik awal ataupun awal mula menggambar ini disarankan untuk di sumbu koordinat, jadi di tengah-tengah. Nah, di sini ketika kita memilih fiturnya dan kita pilih karena kita pilih circle center point, jadi untuk titik awalnya ini yang kita pilih itu merupakan senternya atau pusatnya. Nah, di sini kemudian ada fitur untuk memasukkan angka dimensinya. Setelah kita mau memasukkan berapa sesuai dengan desain yang mau kita buat, misalnya 20. Nah, kalau misalnya seperti ini, atau dengan cara bikin lingkaran terlebih dahulu, kemudian baru dikasih dimensi juga bisa. Nanti di sini ada fitur dimension, baru kita beri dimensi. Nah, kemudian ada fitur arc. Di sini ada beberapa pilihan juga, ada arc 3 point, triangle sama center point. Kemudian ada rectangle maupun lingkar, maupun ini banyak fitur juga. Ada slot, ada rectangle, kemudian ada polygon. Polygon di sini fungsinya buat pembuatan segi, misalnya segi 6 maupun segi yang banyak ya. Nah, ini bisa kita masukin berapa sisi ya. Misalnya 40 itu juga bisa. Nah, kita masukin 40, kita pilih senternya. Nah, kita arahin keluar buat hasilnya. Nah, kemudian ada juga fillet sini sama kayak fillet di 3 dimensi. Jadi biar ujungnya ini nggak lancip. Misalnya ini saya usul ini kasih dimensi 80, 20. Nah, di sini kan masih masih bisa ini ya, masih bisa digerakin ya.
Nah, ini bisa dipindahkan ke sumbu dengan bantuan fitur constraint. Nah, di sini ada fitur coincident constraint. Kita pilih sumbunya, sumbu dari segi persegi panjang, kita mid dengan ada di tengah. Oh, ini karena nggak ada titiknya ya. Nah, di sini ini juga bisa. Kemudian kita pilih fillet. Misalnya kita masukin 5. Nah, di sini uh, angka 5 itu menunjukkan radius dari lingkarannya ini. Jadi di sini bukan ukuran diameter tapi ukuran jari-jari 5. Nah, teks ini fungsinya buat masukin kata-kata atau huruf ya. Kemudian ada poin di sini biasanya buat ngasih sebagai apa, tambahan titik-titik lah di bagian yang kita pilih, misalnya di sini. Nah, ini kan berarti kan ada titiknya kan. Nah, lanjut ke move sini fungsinya buat pindah profil atau profil yang kita pilih ya. Dari sini kemudian misalnya kita pilih move, bila kita pilih profilnya, kita pilih di sini base point, misalnya di sini ya kita pilih kemudian kita geser, atau misalnya langsung dari titik atau titik pusatnya juga bisa. Nah, kemudian ada copy di sini fungsinya buat menggandakan profil yang kita pilih juga. Nah, di sini jadi 2 kali dengan ukuran yang sama. Nah, kemudian ada trim ya. Ada rotate ini fungsinya buat misalnya merotasi profil yang kita pilih juga. Ini nggak perlu dicontohkan ya. Kemudian lanjut ke trim di sini fungsinya buat memotong garis ataupun profil yang kita pilih. Misalnya kita bikin garis seperti ini, kita ingin menghilangkan garis yang kelebihan ini, kita bisa menggunakan fitur trim. Kemudian lanjut ke extend ya. Extend misalnya ada garis seperti ini. Nah, kita ingin extend atau meneruskan garisnya itu menjadi sampai ke garis ini. Kita bisa pilih fitur extend. Kemudian lanjut ke split ya. Split ini buat misalnya nge-split garisnya lah. Misalnya di garis garis ini dan nah ini otomatis bakal garisnya menjadi 2 atau kepotong. Lanjut ke scale ini buat mengskala misalnya di sini. Display. Nah, kita atur skalanya menjadi beberapa, entah itu 1 atau tergantung nilai yang kita masukin. Dan ada scratch di sini. Scratch ini biasanya buat mindahin garisnya. Dan offset di sini buat saya menduplikat garisnya, namun tetap pada set yang sama. Misalnya kita pilih profil ini ya. Ini terpilih ditentukan pada garis yang berubah jadi warna merah. Nah, kita masukin offsetnya itu berapa, offsetnya itu berapa mili, misalnya 2. Kemudian ada rectangular, di sini fungsinya buat menduplikat dengan arah horizontal dan vertikal. Misalnya nih, lingkaran seperti ini. Kita rectangular, kita pilih, dan ada direction arahnya, misalnya horizontal. Nah, di sini kita masukin nilainya berapa, misalnya 5. Jarak antara profilnya berapa, misalnya 15. Nah, di sini terhitung 15 itu merupakan jarak pusat profilnya.
Nah, untuk circular kurang lebih sama. Misalnya ada di sini ya. Kita pilih profilnya, geometrinya, misalnya di sini misalnya. Misalnya di sini deh. Nah, nanti bakal menduplikat dengan arah melingkar. Kemudian ada mirror. Mirror di sini fungsinya buat menggandakan atau menduplikat benda juga sebenarnya. Atau geometri juga. Namun dengan misalnya mirror ya, berbalik arah. Nah, di sini kita bikin contoh sebagai plane-nya, sebagai kacanya. Kita ganti sebagai constraint aja. Kita pilih mirror, kita pilih profilnya dan mirror line-nya. Nah, ini bakal menduplikat di arah yang berlawanan. Atau contoh lagi ya, ini lingkaran kurang jelas ya. Nah, seperti ini deh. Kita pilih mirror, mirror, kita pilih profilnya. Nah, kita pilih mirrornya di sini, kita apply. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, di sini lanjut ke constraint. Fitur constraint ini ada macam-macam ya. Ada constraint misalnya seperti ini. Nah, kita ingin menggabungkan pusat dari persegi ke pusat lingkaran. Itu bisa menggunakan fitur ini. Nah, kemudian ada fitur parallel constraint, misalnya garisnya menjadi sejajar. Misalnya garis ini dengan garis ini. Nah, ini kan terlihat tidak sejajar. Kita bisa mensejajarkan dengan fitur parallel constraint. Nah, terus pasangannya itu ada fitur tegak lurus, perpendicular constraint. Menjadikan garisnya yang kita pilih itu menjadi tegak lurus. Dan ini itu buat selanjutnya ya ada concentric constraint. Nah, di sini buat misalnya biar satu pusat lah antara dua lingkaran yang telah kita pilih. Lanjut ke ini ya, horizontal constraint. Nah, di sini istilahnya menggabungkan atau istilahnya menyatukan profil yang kita pilih dengan arah horizontal. Searah horizontal, misalnya profil ini saya pilih dengan profil ini. Nah, ini lurus secara horizontal. Nah, kemudian untuk pasangannya itu vertical constraint. Nah, di sini lurus searah vertikal. Nah, kemudian lanjut ke ini, tangan. Di sini fungsinya buat profil yang kita pilih itu menjadi bersinggungan. Nah, di sini ada juga simetrik ya. Simetrik dan lain-lain ini sebenarnya jarang digunakan ya. Yang terakhir profil constraint-nya itu ada equal. Equal ini biar profil satu sama yang itu sama. Misalnya kita bikin lingkaran dengan profil 10. Jadi kita pilih equal aja. Terus kita pilih dua profilnya. Nah, otomatis profil yang kita pilih ini bakal memiliki dimensi yang sama. Ya, mungkin itu untuk pengenalan mengenai fitur yang ada di Sketch PT. Bisa dicoba-coba biar lebih tahu penggunaan fitur-fitur yang lebih dalam. Ya, saya tutup. Terima kasih.